Hai semua, ini aku. Selamat datang di Dongeng Fakta. Serial Netflix bertajuk Squid Game masih menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan di media sosial. Film yang dibintangi oleh Lee Jung Jae dan Park Hae Seo yang tayang perdana di Netflix sejak 17 September 2021 menceritakan tentang perjuangan 456 peserta dalam sebuah game misterius. Beberapa permainan yang muncul di film tersebut sebenarnya adalah permainan anak-anak di daerah Korea Selatan. Yang beberapa permainannya ternyata juga dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Kira-kira apa saja ya nama permainan yang terdapat di film ini? Berikut 7 daftar permainan yang ada di film Squid Game. Yang pertama adalah dakji atau permainan kertas. Dalam film Squid Game, mengawali cerita pada sosok Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung Jae yang dipertemukan dengan seorang pria yang tak dikenal, diperankan oleh Kung Yo. Sang pria mengajak Gi-hun untuk bermain dakji. Dakji sendiri merupakan salah satu permainan tradisional anak-anak khas Korea Selatan yang cukup populer. Para pemain harus melipat kertas dari karton sehingga membentuk persegi. Pemain dinyatakan menang jika bisa membalikkan dakji milik lawan. Meskipun terlihat mudah, diperlukan kekuatan dan ketepatan saat melempar agar dakji milik lawan membalik arah. Selanjutnya yang kedua adalah Mugunghwa Kochipi Sumida atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Red Light and Green Light. Permainan ini mirip dengan petak umpet di Indonesia, di mana pemain utama akan menghitung 1-10, kemudian berbalik badan, dan mengeliminasi siapapun peserta yang terlihat bergerak. Dalam film Squid Game, pemain utama menghadap pohon adalah berupa boneka raksasa yang memiliki mata pendeteksi. Sang boneka berdiri pada jarak yang cukup jauh dari para pemain dan membelakanginya. Setelah dia meneriakkan lampu hijau, pemain harus berlari menuju garis finish dan berhenti ketika boneka mengatakan lampu merah. Siapapun peserta yang tertangkap di matanya akan ditembak mati. Selanjutnya, nomor 3 adalah dalgona atau permen gula khas Korea. Masih ingat dengan tren dalgona yang sempat menyeruak di awal pandemi COVID-19? Ya, cemilan tersebut berasal dari Korea Selatan. Permen yang terbuat dari gula pasir yang dilelehkan bersama baking powder ini biasanya dijual di pinggir jalan. Nantinya sang penjual akan menambahkan cetakan di tengah dalgona seperti bentuk segitiga, lingkaran, bintang, atau payung. Dalam film Squid Game, para peserta diminta untuk memotong cetakan di dalam dalgona tanpa merusak bentuk cetakannya. Karena begitu kerasnya si permen, sulit bagi peserta untuk mengeluarkannya dari cetakan. Namun Gi-hun yang panjang akal akhirnya menjilati dalgona itu hingga lapisannya meleleh dan berhasil melepaskan bentuk cetakan pada permen itu. Yang keempat adalah juldagiri atau yang biasa disebut tarik tambang. Permainan ini juga merupakan permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Biasanya dalam permainan tarik tambang, setiap tim harus menarik tali bersamaan untuk bisa menyeret tim lawan. Bendera harus melewati garis tengah agar mereka dinyatakan sebagai pemenang. Namun dalam film Squid Game, permainan tarik tambang ini diadakan di atas platform dengan ketinggian 100 kaki, menyebabkan yang kalah terjatuh ke bawah. Kakek Oh Il-nam diperankan oleh Oh Hyung-soo berhasil membuat strategi yang membuat tim Gi-hun menang telak. Salah satu kuncinya adalah dengan menarik tali dalam posisi yang stabil, peletakan kaki yang benar, hingga menempatkan tali pada ketiak menjadi kunci utama tim Gi-hun lolos ke ronde selanjutnya. Selanjutnya, permainan kelima adalah Gazul atau permainan kelereng. Permainan kelereng menjadi game kelima yang harus dimenangkan oleh para peserta. Dalam film Squid Game,
Setting tempat dibuat bak perumahan tradisional Korea Selatan di era tahun 1980-an. Tampaknya ini dilakukan sekaligus untuk bernostalgia. Masing-masing peserta diberi kantong berisi 10 kelereng di dalamnya. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk mengambil semua kelereng milik rekan satu timnya, agar bisa dinyatakan menang. Selain itu, setiap tim dibebaskan untuk memilih permainan kelereng yang diinginkan, dengan catatan tidak menggunakan kekerasan. Dalam permainan ini, beberapa karakter penting seperti Oh Il-nam, Ali Abdul yang diperankan oleh Tipati Anupam, serta Jiyeon yang diperankan oleh Lee Yo-mi mengalami kekalahan. Selanjutnya permainan keenam adalah Yo Sung-yeon Yuli Dali, atau biasa disebut jembatan kaca gantung. Permainan ini lumrah dilakukan oleh anak-anak kecil di Korea Selatan. Jembatan tali biasanya tersedia di taman bermain, namun tentu saja tidak se-ekstrim yang ada di drama Squid Game ini. Memasuki permainan kelima, 16 peserta yang tersisa diminta menyeberangi jembatan kaca. Twist yang diberikan adalah mereka harus memilih pijakan kaca yang normal atau tiruan. Jika peserta menginjak kaca yang salah, maka mereka akan jatuh dari ketinggian. Gi-hun menjadi peserta terakhir yang menyeberangi jembatan kaca, dan itu merupakan keuntungan yang ia dapat. Sayangnya, Kang Se-byuk diperankan oleh Jung Ho-yeon yang seharusnya melaju ke final terkena kepingan kaca pada perutnya, dan pada akhirnya ia tewas. Dan yang terakhir adalah Ojinyo Game, atau permainan cumi-cumi. Permainan ini menjadi satu-satunya permainan anak kecil yang memiliki cukup banyak kekerasan. Karena untuk melawan tim lain, mereka diperbolehkan untuk mendorong hingga menarik tangan lawan. Di Indonesia, Squid Game ini mungkin mirip dengan permainan gobak sodor. Seseorang harus menjadi penyerang, dan yang lainnya harus menjadi penahan. Penyerang harus berlari, melewati pertahanan, dan mengetuk area di kepala cumi menggunakan kakinya agar menang. Dalam film Squid Game, Gi-hun dan Sang-woo yang menjadi peserta final justru berpotensi saling membunuh karena sama-sama memegang pisau. Namun pada akhirnya, Sang-woo menusuk lehernya sendiri karena merasa bersalah. Demikianlah 7 permainan anak-anak tradisional khas Korea Selatan yang ditampilkan dalam film Squid Game. Terima kasih sudah mau mendengar dongengku. Sampai jumpa.